kita semua yang kami hormati, Pak Arhan Firdaus selaku penguji kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Haji Andi Muhardi MAPI FHMM, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih berkenan mendampingi Ibu Maudi Makatu, Pak, di kegiatan seminar rancangan aktualisasi CPNS Kabupaten Morowali Utara. Baik, yang kami hormati Ibu Emi, Ibu Maudi, langsung saja ya Bu, 15 menit dari sekarang, paling lama. Efektif penjelasannya Bu ya, singkat padat jelas. Silakan Bu Maudi. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus, SIP sebagai Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan Provinsi Sulawesi Tengah, juga sebagai penguji saya. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan, SOS MM, yang juga sebagai mentor dan juga sebagai coach saya. Yang saya hormati Bapak Haji Andi Muhardi MAPI, SHMM, sebagai Kepala Seksi Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan juga sebagai mentor saya. Yang saya hormati Ibu Emilia Lamora Esos, yang bertindak sebagai PIC dan juga evaluator Angkatan 88 CPNS Morowali Utara. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maudi Makatutu, dengan jabatan yaitu Analis Data dan Informasi di instansi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara, NDH 15. Selanjutnya, di sini saya mengangkat sebuah rancangan dengan judul Digitalisasi Arsip Berbasis Google Drive pada seksi Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kemudian, yang melatar belakangi saya mengambil rancangan ini yaitu pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, tentang Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya yang terakhir, revolusi industri, yang kita tahu peran teknologi dalam mempermudah pekerjaan, sehingga biasa disebut dengan Society 4.0, dan dengan pemanfaatan dari teknologi revolusi industri. Kemudian tujuan umumnya itu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, kemudian whole of government, kemudian manajemen ASN dan pelayanan publik, dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu terwujudnya sistem pengarsipan berbasis Google Drive. Adapun manfaatnya sendiri bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut pada saat bekerja. Manfaat untuk organisasi yaitu membantu dan memudahkan dalam proses penyimpanan dan pencarian data pengarsipan pada Google Drive. Kemudian di sini saya identifikasi isu di bidang saya, khususnya di seksi perdagangan. Yang pertama itu belum optimalnya sistem pengolahan arsip yang ada di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah. Yang kedua yaitu belum memiliki SOP alur pengelolaan arsip di dinas. Yang ketiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana kearsipan. Selanjutnya di sini saya menggunakan analisis APKL untuk menyaring ketiga isu tersebut. Kemudian yang saya dapatkan yaitu yang saya dapatkan dengan tingkat yang paling tinggi yaitu isu ketiga, belum optimalnya sistem pengelolaan arsip atau dokumen yang ada di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah yang menjadi core isu atau isu penting. Kemudian dampak isu. Isu ini akan berdampak pada penumpukan arsip yang tidak tertata dengan baik, sehingga menimbulkan terhambatnya proses pencarian data untuk disajikan. Maka dari itu gagasan yang saya angkat dalam isu tersebut yaitu digitalisasi arsip berbasis Google Drive pada seksi perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah.
Selanjutnya di sini ada rancangan kegiatan yang coba saya rancang. Yang pertama yaitu kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor atau atasan langsung. Kegiatan kedua yaitu penataan arsip atau dokumen. Kegiatan ketiga yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana penataan arsip berbasis Google Drive. Kegiatan 4 yaitu sosialisasi kegiatan digitalisasi pengarsipan, dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi akhir. Untuk pada tahap kegiatan pertama, adapun tahapannya, tahap pertama menyiapkan bahan konsultasi, tahap kedua konsultasi dengan mentor atau atasan langsung mengenai isu dan tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, kegiatan kedua, tahap pertama yaitu mengumpulkan bahan referensi, mengumpulkan dokumen yang akan diarsipkan, dan berkoordinasi dengan rekan kerja agar dapat melakukan pengarsipan dengan baik. Kegiatan ketiga, tahap pertama yaitu membuat email atau Gmail khusus. Tahap kedua membuat template Google Drive. Tahap ketiga menyiapkan peralatan scan. Tahap keempat melakukan scan dokumen. Tahap kelima melakukan penamaan hasil scan. Dan tahap keenam mengunggah file hasil scan ke dalam Google Drive. Kemudian kegiatan 4, tahap pertama yaitu membuat video tutorial pengarsipan digital. Tahap kedua yaitu mengunggah video tutorial pengarsipan digital ke media YouTube dan membagikannya melalui media WhatsApp. Tahap ketiga yaitu menyusun kuesioner online mengenai pengarsipan digital melalui media Google Form dan membagikannya melalui media WhatsApp. Tahap terakhir yaitu melakukan tahap keempat yaitu melakukan rekapitulasi kuesioner online di Google Form. Kemudian kegiatan kelima, tahap pertama yaitu mengecek time schedule dan output kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap kedua yaitu menyusun laporan hasil pelaksanaan. Tahap ketiga yaitu melaporkan hasil kepada mentor atau atasan. Berikut adalah jadwal kegiatan saya dari tahap-tahap kegiatan tersebut sampai 4 minggu ke depannya. Sekian dan terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ibu Isnaini selaku moderator dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mondi. Silakan stopnya. Oke, baik. Silakan Pak Haji untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Mondi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ahlan Firdaus, SIP, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan, yang juga sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan Esos MM sebagai coach dari Ibu Maudi. Yang saya hormati Ibu Emilia Alamura Esos sebagai host dari ujian rancangan aktualisasi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Haji Andi Muhardi SHMM sebagai Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang juga sebagai mentor dari Ibu Maudi Makatutu. Terkait isu yang disampaikan oleh Ibu Maudi, yaitu belum optimalnya sistem pengelolaan arsip atau dokumen yang ada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ini merupakan salah satu dari beberapa isu yang telah disampaikan tadi sebagai isu prioritas untuk dilakukan pengarsipan atau pendokumentasian, yang mana selama ini memang saya akui bahwa itu masih sistem manual. Sehingga apabila diperlukan oleh stakeholder atau perangkat daerah, itu agak lama untuk mendapatkan data tersebut, karena
hanya tersimpan di hard file atau soft file di laptop maupun di komputer, sehingga memang membutuhkan waktu untuk kita mencari. Ini saja saya barusan tadi dipanggil untuk rapat di DPR, saya kelang kabut juga karena saya dimintai data. Ternyata data itu ada, saya simpan di paling tengah daripada arsip saya. Tapi dengan adanya inisiatif atau inovatif yang disampaikan oleh Ibu Maudy, itu akan sangat membantu di kemudian hari. Kemudian ini juga merupakan misi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Merauke Utara, bahwa meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas serta nilai tambah sektor pertanian, industri, pengolahan dan perdagangan dan pariwisata. Nah, ini semua mengingat pentingnya isu yang disampaikan oleh Ibu Maudy, maka saya selaku mentor sangat mendukung semua kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Maudy, siap mendampingi dan memotivasi Ibu Maudy dalam menyelesaikan aktualisasi pada pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Muhardi. Silakan Bapak Penguji untuk memberikan penguatan dan dukungan, untuk memberikan masukan Pak terhadap rancangan yang sudah dirancang Ibu Maudy. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Haji Andi Muhardi sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Ibu Maudy. Tadi sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan sudah memberikan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor selaku atasan langsung dari Ibu Maudy Makatutu pada saat Ibu Maudy melaksanakan kegiatan ataupun tahapan konsultasi dengan Bapak selaku atasan langsung, mohon diberikan saran masukan, dukungan, serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Ibu Maudy dalam pelaksanaan kegiatannya selama kurang lebih 30 hari mendatang. Siap. Untuk itu sekali lagi Pak Mentor saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kemudian untuk Ibu Maudy ada beberapa saran masukan dari saya serta catatan-catatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan laporannya, mohon dicatat dan ini juga sudah direcording, nanti boleh dilihat di recordnya, hasil record, dan bisa juga dilihat di kolabjarnya, nanti akan saya upload semua catatan-catatan saran masukan dari saya, karena ini nanti akan dilampirkan pada saat penyusunan laporan aktualisasi sebagai bukti atau evidence dalam perubahan-perubahan yang kita lakukan selama proses rancangan sampai dengan seminar aktualisasi nantinya. Yang pertama berkaitan dengan cover. Ini cover nanti dibicarakan dengan teman seangkatannya, semua angkatan 88 untuk mendesain sebuah cover yang menarik, yang menciri khaskan angkatan 88 tentunya. Kemudian jangan lupa berikan logo daerah di awal dan logo provinsi, karena ini sifatnya kerjasama antara provinsi dan daerah, tampilkan juga logo daerah Kabupaten Morowali Utara. Kemudian daftar isi, jangan diwarnai fontnya. Pada saat kita hyperlink, itu jangan diwarnai fontnya, biarkan saja tetap jadi warna hitam. Dan yang di bold itu hanya bab per babnya saja, bukan semua fontnya yang di bold. Kemudian di bab 1, terutama di pendahuluan, saya masih lihat terutama di paragraf 2 ya, saya masih lihat menggunakan perlan lama, perlan 12 tahun 2018, ini perlannya sudah berganti, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 1 Tahun 2021, mohon diperbaiki. Kemudian dalam penyusunan laporan ini saya masih banyak melihat penggunaan kata nilai-nilai aneka. Di dalam aturan, di dalam pedoman itu tidak ada kata nilai-nilai aneka ya. Yang ada adalah nilai-nilai dasar profesi ASN ataupun PNS. Kemudian masih di bab 1, nilai organisasi atau gambaran singkat organisasi, tolong dimasukkan nilai organisasi di dalam gambaran singkat organisasinya. Karena di dalam tabel kita menggunakan nilai organisasi.
Kemudian masih juga di bab 1 ya, berkaitan dengan manfaat aktualisasi. Itu ada 4, Bu Maudi. Yang pertama adalah peserta ataupun penulis. Yang kedua itu adalah untuk unit organisasi. Yang ketiga buat daerah, manfaatnya apa. Kemudian yang keempat buat masyarakat apa. Kemudian saya pindah ke tabel rancangan kegiatannya. Di tabel itu tolong diberikan nomor di setiap tahapan kegiatannya untuk memudahkan pembaca ataupun penulis dalam melihat tahapan ini nomor tahapan berapa. Ya, jadi berikan nomor di setiap tahapan. Kemudian di kegiatan 1 saya lihat itu hanya ada 2 tahapan kegiatan, di mana setiap kegiatan minimal 3 tahapan kegiatan. Ya, jadi nanti ditambahkan satu kegiatan di kegiatan 1 yang relevan. Di sini tahapan 1-nya menyiapkan bahan konsultasi, tahapan keduanya mengkonsultasikan dengan mentor atau atasan langsung mengenai isu dan tahapan pelaksanaan. Sebenarnya ini sudah diketahui oleh mentor, jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya konsultasinya mengenai isu dan tahapan pelaksanaan, karena di dalam ini juga sudah diketahui oleh mentor, dan sebelumnya juga pasti sudah dilakukan konsultasi dengan mentor berkaitan dengan tahapan-tahapan ataupun isu yang kita angkat ataupun gagasan pemecahan isu yang akan kita laksanakan. Jadi lebih kepada meminta saran masukan, kemudian persetujuan, itu bisa dimasukkan dalam tahapan 1, tahapan kegiatan 1. Kemudian yang berikutnya, kegiatan 3, terutama di tahapan 1. Ini membuat email atau Gmail khusus. Nah, ini perlu saya tekankan, ini membuat Gmail khusus ini nanti seperti apa? Karena kalau yang free Gmail itu hanya kapasitas 15 GB. Apakah cukup nanti pada saat pengarsipan? Jangan sampai tidak cukup. Ibu Maudi bisa menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini apa ya namanya? Online shop ya. Bisa pakai Shopee ataupun Tokopedia, banyak jasa menggunakan upgrading Gmail di situ yang harganya sangat terjangkau. Itu 50 ribuan kalau tidak salah sampai 100 ribuan, tidak lebih dari itu. Ya. Mungkin bisa pakai dana pribadi dulu karena memang ini tidak dianggarkan oleh kantor, ya. Kalau dapat support dari kantornya ya alhamdulillah, tapi jangan dimasukkan biaya-biaya dalam penyusunan laporan aktualisasi ini. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ini untuk berkepanjangan, ya, bukan hanya singkat saja. Karena itu juga pasti harapan dari atasannya, terutama mentornya. Bukan hanya pada saat pelatihan ini saja dibuat seperti ini, tapi ini berkepanjangan dan bisa digunakan secara terus-menerus. Makanya nanti ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian, nah di sini untuk memudahkan, tadi saya sempat dengar cerita dari mentornya bahwa Pak Mentor juga sempat membutuhkan sebuah arsip dan itu lama mencarinya. Ya, ini jangan sampai salah Bu Maudi. Digitalisasi arsip ini kalau tidak ada bahan bantu juga, itu juga sama dengan tidak digitalisasi arsip atau arsip yang tidak digital. Jadi buatkan satu tahapan di kegiatannya, itu membuat semacam apa ya, untuk pencarian bisa menggunakan Excel, ya. Jadi berdasarkan file, berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, berdasarkan abjad dan jenis filenya. Masukkan di dalam Excel, lampirkan dengan link di dalam Google Drive-nya, ya. Kemudian Excel tersebut bisa dijadikan e-book yang akan diperbarui terus-menerus, misal sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Ketika arsip itu ada penambahan di digitalisasi di Google Drive tentunya. Nah, ini akan memudahkan ketika misal Pak Mentor akan mencari file apa, abjadnya apa, dari mana, tahun berapa, bulan berapa. Nah, itu akan lebih mudah nantinya. Kalau kita cuma sekedar digitalisasi di Google Drive secara gelondongan, kita tidak pisahkan berdasarkan tahun dan jenis filenya, itu juga akan menyusahkan
pencarian filenya tentunya. Ya. Kemudian kegiatan 4 terkait dengan sosialisasi. Ini mau disosialisasikan kepada siapa? Bidangnya terutama atau seluruh bidang? Sosialisasikan terhadap staf khusus perdagangan, Pak. Oke, khusus perdagangan. Di sana ada bagian umumnya, Bu Maudi? Ada. Arsip-arsip terutama surat masuk, surat keluar itu kan sekarang sudah satu pintu semuanya di umum, ya kan? Namun perlu saya sarankan kepada Ibu Maudi dan teman-teman di sana, rekan-rekan sejawat Ibu Maudi, ketika diperintahkan oleh atasan dalam pembuatan surat ataupun penomoran surat, tolong dibuat 3 rangkap. Jadi 1 biasanya untuk umum, sekretariat, arsip di sana, kemudian 1 buat arsip bidang, yang satunya baru keluar, surat keluarnya, atau arsip keluarnya. Jadi 1 harus ada pegangan di bidang, setiap bidang. Ketika dibutuhkan, kita ada arsip. Nah, inilah pentingnya digitalisasi arsip ini juga. Jangan sampai nanti ada yang butuh atau dicari atau mungkin tercecer hilang, kita masih punya arsipnya, terutama digitalisasi arsipnya. Ya, kapan kita pengambilan nomor, tanggal berapa dan kapan serah terimanya di umum. Kemudian kegiatan 5. Evaluasi, jangan pakai evaluasi akhir dong. Di kegiatannya itu jangan pakai kata-kata evaluasi akhir, tapi evaluasi saja atau evaluasi dan monitoring bisa. Ya. Di sini tahapannya mengecek time schedule, output kegiatan, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Ini tolong direlevankan lagi kegiatan evaluasi. Kalau kita mengevaluasi, ya kita harus pakai alat ukur. Ya, kita harus pakai alat ukur. Seberapa besar manfaat dari digitalisasi arsip ini? Pakai kuesioner bisa, pakai checklist bisa, yang ada indikatornya sejauh mana kita keberhasilan kita dalam digitalisasi arsip ini. Ini juga bisa menjadi bahan atau alat penentu untuk rencana tindak lanjut selanjutnya. Kita mau melakukan apa? Ya. Kemudian masih ada halaman kosong, nanti tolong diedit biar rapih laporannya, bisa menggunakan Nitro Pro ataupun alat editor lainnya. Selanjutnya matriks agenda 2 dan 3 tolong dimasukkan. Ya. Karena di dalam laporan ini belum ada matriksnya. Oke, Bu Maudi selamat beraktualisasi, menghabilitasikan nilai dasar profesi SN. Tetap berkonsultasi dengan mentor dan coachnya, laporkan setiap perkembangan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ibu Maudi juga punya kewajiban di Kolabjar untuk menguploadkan laporan mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, untuk diketahui oleh penguji dan coach. Kemudian lengkapi semua bukti-bukti yang ada, jangan sampai tidak ada bukti yang bisa ditampilkan nanti pada saat ujian akhir atau ujian aktualisasi. Kemudian Bu Maudi, apalagi ya, jaga kesehatan. Ya, selamat beraktualisasi, menghabilitasikan nilai dasar profesi SN, segera perbaiki laporannya. Jangan ditunda-tunda. Setelah selesai ujian ini langsung perbaiki, langsung dilengkapi, karena nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani, dikolektifkan saja via PDF, nanti saya tanda tangani via PDF, setelah ditandatangani oleh coach dan mentornya. Oke, sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Arhan atas masukan-masukannya. Oke, silakan Ibu Maudi untuk masih menelpon ya, atau silakan Ibu Maudi saja untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arhan. Saya hanya terima kasih untuk saran dan masukan. Untuk lebih lanjut, saya akan menindaklanjuti segera memperbaiki apa-apa yang menjadi saran dan masukan yang telah disampaikan kepada Bapak Penguji Arhan Firdaus. Oke, silakan Pak Mentor, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih Bu terhadap koreksi yang disampaikan oleh Bapak Penguji. Saya berusaha untuk mendampingi
eh, Ibu Modi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekaligus menambah hal-hal yang bersifat positif terhadap isu-isu tadi yang disampaikan. Memang benar yang dikoreksi oleh Pak penguji tadi itu memang seperti itu adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, mungkin Ibu Modi langsung closing statement, Bu, silakan.